Berapa banyak? Kamu bilang kompetisi kesatria kali ini utus berapa orang? Perkiraan kasarnya, dalam 2 hari ini lebih dari 1.000 orang yang datang ke Jongor. Di antaranya, ada kesatria terkenal sebanyak 80 orang. Dalam 2 hari, hanya dalam 2 hari, sudah terkumpul 1.000 lebih talenta. Dan 80 kesatria yang bahkan gak bisa direkrut sama kerajaan Bayu Raya. Bukankah ini... Mau permalukan aku secara terang-terangan? Hah? Kurasa posisi rajaku ini lebih baik nggak usah. Serahkan saja ke klan Ausen itu. Raja, tenang. Raja, tenang. Tenang? Sudah 10 tahun. Kusuruh kalian tangkap klan Ausen. Sudah 10 tahun. Tapi kalian bahkan nggak temukan jejaknya. Cuma bisa lihat klan Ausen makin hebat setiap harinya dan mengancam kekuasaan Bayu Raya. Nggak berguna, nggak berguna, nggak berguna! Ayah, jangan khawatir. Utamakan kesehatan. Rencana kita kali ini sempurna. Aku pasti buat mereka nggak bisa kabur lagi. Karena rencana kita selalu gagal. Kalau gitu, kita ikuti aturannya. Hani, kamu jago sastra dan bela diri. Masuklah ke Akademi Baliu dan dapatkan tempat di kompetisi kesatria. Lalu harus jadi juara di kompetisi kesatria supaya dia muncul. Saat dia muncul, itu akan jadi kehancuran klan Ausen. Ayah sangat bijaksana. Kasimbara, menurutmu klan Ausen dari Bayu Raya sehebat itu? Hah? Nggak ada yang dia nggak tahu. Apa Tuan nggak tahu? Kekuatan klan Ausen jauh lebih dari itu. Kalau enggak, Kaisar nggak akan mengutus Anda untuk menyeberang dari perbatasan Dayan ke Bayu Raya untuk merekrutnya. Orang lain mungkin saja nggak akan pernah menyentuh klan Ausen. Sehebat ini. Tapi nggak tahu apa dia bisa atasi masalahku. Masalahmu itu, bagi orang kaya kita, itu susah sekali. Tapi bagi klan Ausen, itu cuma masalah sepele. Aku harus menemuinya. Maksudnya, kalau aku juarai kompetisi kesatria yang diadakan klan Ausen, aku bisa minta klan Ausen jawab satu pertanyaan. Dan dia pasti jawab, begitu? Betul, betul. Itu betul, Tuan. Tapi kalau dilewatkan, harus nunggu 5 tahun lagi. Jadi, Tuan Yuda, Anda harus menangkan kompetisi ksatria ini. Jualan apa itu? Hadirin sekalian, berikutnya adalah acara utama hari ini. Ini semua barang baru yang aku baru bawa dari Dayan. Satu keranjang ini isinya barang terkenal punya pendekar Plam Yuda. Semua pernah dipakai dia. Semuanya 100 tel per barang. Aku juga mau. Pendekar Plam. Aku mau. Anda mungkin belum tahu. Anda, Yuda, sebutan pendekar Plammu sudah terkenal di mana-mana. Anda sekarang sudah jadi pendekar yang terkenal. Wow! Lukisan ini adalah karya dari Yuda. Ini berasal dari Dayan. Meski cuma potongan, tapi hanya ada satu di dunia ini. Seperti biasa, penawar tertinggi yang dapat. Ini karya asli Yuda. Aku tawar 500 tel. 600 tel. Itu bukannya lukisan jelek yang aku gambar waktu mabuk. 800 tel. 1.000 tel. Hah? 1.000 tel? 5.000 tel. Wah. Katanya pendekar Plam Yuda jago sastra dan bela diri, juga jago melukis. Hari ini aku mau lihat sehebat apa dia. Cuma gambar asal-asalan bisa ada yang nawar setinggi ini. Sekalian saja lihat bisa setinggi apa. 8.000 tel. Wah, 8.000 tel. Tuan ini menawar 8.000 tel. Tuan, Anda mau menawar lagi? 10.000 tel. 15.000 tel. 15.000.
20.000 tel. Aduh. Tuan, kita sekarang di luar istana. Nggak bawa uang sebanyak itu. Kenapa gak bilang? Aduh, karena kamu sangat menyukainya, aku nggak akan berebut lagi. Lukisan jelek ini, pejam mata pun aku bisa buat untukmu saja. Astaga, siapa kamu? Karya Tuan Yuda apa bisa kamu tandingi? Iya, benar. Gimana pun juga, aku murid baru Akademi Baliu. Akademi terbaik di Bayu Raya. Kamu juga murid baru Akademi Baliu? Kamu juga? Namaku Hani. Boleh tahu namamu? Iya. Aku Hukum Bayu Raya dilarang menjual barang Yuda secara pribadi. Melanggar, dihukum 30 cambukan. Pergi. kenapa nggak boleh jual barang Yuda? Yuda permalukan pangeran di turnamen yang diadakan oleh Putri Dayan. Dia musuh Bayu Raya. Barangnya tentu gak boleh dijual. Tuan, sepertinya Anda di Bayu Raya dipuja semua orang, tapi nggak disukai pemerintah ya? Apa kalian gak tahu hukum Bayu Raya? Beraninya melanggar. Pengawal, tangkap dia. Saya nggak tahu diri. Maaf, Tuan. Kakak, sampai jumpa di Akademi Baliu. Akademi Baliu. Akademi Baliu ada murid yang terikat klan Ausen juga. Ayo, kita ke Akademi Baliu. Pantas saja pusat kebudayaan. Acara penerimaan ini ramai sekali. Kenapa ada 5 kursi kosong? Kamu dari luar kota ya? Itu bukan kursi biasa. Itu posisi untuk 5 ksatria Baliu tahun ini. 5 kesatria Baliu? Kupikir kamu udah tahu. Tiap tahun Akademi Baliu akan pilih 5 murid dari reputasi, kekuasaan, kekayaan, bakat sastra dan seni bela diri terhebat buat jadi 5 ksatria Baliu. 5 ksatria Baliu tiap angkatan gak cuma diajar oleh Pak Laren, tapi juga akan dapat sumber daya terbaik dan jadi teladan bagi semua murid. Bukan cuma itu. Katanya kompetisi ksatria tahun ini langsung undang 5 ksatria. Selama jadi 5 ksatria, kita bisa lewati seleksi awal dan ikut kompetisi ksatria untuk bertemu klan Ausen. Astaga, pantesan tahun ini muridnya banyak. Kira-kira siapa 5 orang yang bakal dipilih akademi buat jadi 5 kesatria Baliu ya? Minggir. Sana. Apa sih? Anda putra tunggal keluarga Wano. Dan juga peringkat ke-28 di ahli sastra, serta ahli bela diri ke-16. Posisi ketua 5 kesatria tahun ini pasti milik Anda. Aduh, ternyata dia putra sulung keluarga Wano. Iya, gak nyangka dia datang juga. Kalau bukan karena kompetisi kesatria, aku nggak sudi datang ke Akademi Baliu ini. Putri, Akademi Baliu sudah diatur. Jadi 5 kesatria bisa langsung ketemu klan Ausen. Praktis banget ya. Sepertinya posisi itu harusnya aku duduki. Kamu, jangan mimpi ketinggian. 5 kesatria tiap tahun itu jenius hebat. Murid tahun ini ada puluhan ribu. Pilih 5 orang dari puluhan ribu. Orang biasa kayak kamu gak mungkin terpilih. Cuma orang nggak tahu diri. Tenang, upacara penerimaan akan segera dimulai. Para murid harap antri dengan tertib, ikuti instruksi. Kesana. Pertama, yang punya 1000 hektar tanah subur, maju 1 langkah.
Kedua, yang datang naik kereta kuda, maju satu langkah lagi. Apa maksudnya ini? Ini aturan gak tertulis di Akademi Bayu Raya. Murid dibagi berdasarkan kekuasaan, kekayaan, dan reputasi. Gak jelas asalnya ini. Murid dari tingkatan berbeda bisa dapat fasilitas belajar yang jauh berbeda. Awalnya kukira Akademi Baliu bisa mendobrak aturan. Gak nyangka. Kolot. Yang naik kereta kuda beroda 4, keluarganya pejabat di atas tingkat 5. Maju yang punya jasa adipati, maju satu langkah. Maju satu langkah lagi. Apa-apaan kau ini? Hei, kamu berdiri di mana? Aku nggak tahu. Kamu datang naik apa? Bawa berapa pengikut? Aku jalan kaki. Pengikut? Gak punya. Ini temanku. Pergi. Kamu gak punya satupun pengikut. Berdiri paling belakang. Sana. Cepat sana. Pergi sana. Pergi. Kamu. Oh. Bukannya mau duduk di salah satu kursi itu? Kamu kok malah di belakang? Begini, berharap mau duduk di posisi 5 kesatria Baliu, sangat gak tahu diri. Itu orang yang dulu ikut lelang lukisan Pendekar Plum. Kupikir latar belakangnya hebat, kok malah di belakang. Abaikan saja. Fokus rencana saja. Putri, Istana Bayu Raya makin waspada pada kita. Kenapa masih harus mencolok dan undang 5 kesatria Baliu angkatan ini? Tapi aku rasa ini sia-siakan 5 tempat. Murid angkatan ini biasa saja. Darius yang di depan itu, walau lumayan hebat, tapi nggak pantas kamu hargai segitunya. Yang lain, kelihatannya lebih payah lagi. Cih, orang kayak gitu, beraninya incar kompetisi kesatria. Belum tentu semuanya biasa saja. Coba lihat lagi. Dia tokoh legendaris Akademi Baliu. Gak nyangka, hari ini dia yang memilih 5 kesatria. Pertemuan kesatria klan Aus ini memang besar sekali ya. Hadirin, tenang. Setelah penilaian mendalam oleh 5 dekan akademi terhadap murid baru, daftar 5 kesatria Baliu angkatan ini sudah ditetapkan. Peringkat kelima. Peringkat kelima, Manta. Manta? Putra orang terkaya di Bayu Raya? Dia juga datang? Mungkin dia juga incar klan Ausen. Iya, dia cuma peringkat kelima. Kita pasti nggak ada harapan. Benar. Cuma punya banyak uang. Bisa jadi peringkat kelima, hah? Aduh, tentu saja nggak sebanding denganmu. Peringkat keempat, Joshua. Ternyata dia, tokoh sastra Bayu Raya, putra tunggal Hemen, Joshua. Astaga, kukira dia peringkat kedua. Gak nyangka cuma peringkat keempat. Orang tahun ini hebat banget. Peringkat ketiga, Haniyago. Itu dia? Ternyata dia. Marga Yago bisa masuk 3 besar? Apa dia anak Adipati Barat keluarga Yago? Meskipun dia orang keluarga Yago, kekuatannya cuma di barat. Nggak sebanding sama keluargaku yang kuasai. Bayu Raya, hah? Betul, gak sebanding dengan Kak Darius. Sepertinya harus ucapkan selamat ke Kak Darius jadi pemimpin 5 kesatria Baliu tahun ini. Peringkat kedua, Darius. Dia peringkat kedua. Peringkat kedua. Benar saja. Tidak mungkin. Gak benar. Darius peringkat kedua. Pak Laren, apa kamu yakin gak ada masalah? Masalah apa? Aku putra tunggal keluarga Wano. Peringkat 28 di ahli sastra. Peringkat 16 bela diri. Harusnya jadi pemimpin kesatria Baliu. Kenapa peringkat kedua? Kalau Darius peringkat kedua, lalu siapa peringkat pertama? Siapa ya kira-kira? Peringkat pertama sangat berkuasa, atau sekaya negara, atau sangat berbakat,
Kalau bukan Darius, lalu siapa? Peringkat pertama 5 kesatria Melayu tahun ini, Regan. Regan siapa? Iya, Regan siapa? Regan Regan siapa? Regan? Aduh. Tuan, mereka memanggilmu. Aku? Regan itu nama samaran yang Kaisar berikan untuk misimu ini. Ternyata aku. Kasimbara, ini yang disebut rendah hati. Hah? Siapa yang tahu kalau Kaisar buat jadi seheboh ini? Minggir. Ternyata dia. Pak Laren. Apa kamu sudah pikun? Kamu nggak tahu siapa aku? Aku pewaris masa depan keluarga Wano di Bayu Raya. Kamu biarkan bocah yang gak jelas usulnya ini untuk injak harga diriku. Siapa dia? Apa kamu buta? Dia di barisan terakhir. Bahkan ayahmu datang juga gak berani kurang ajar sama aku. Pertemuan kesatria klan Ausen tahun ini akan diikuti 5 kesatria Melayu. Semoga kalian dapat peringkat bagus di pertemuan kesatria. Bocah sialan. Jangan kira udah dekat dengan Pak Laren, jadi kamu bisa menginjakku. Kompetisi kesatria 3 hari lagi. Aku akan balas kamu. Kamu ini? Ketemu lagi. Kak Regan, gak nyangka kamu sangat hebat. Nggak sangka pemimpinnya itu orang yang rebutan lukisan dengan, tapi dia nggak sanggup beli lukisan pendekar Plam. Orang ini pasti gak sederhana. Kukira pemimpinnya itu orang yang luar biasa. Nggak nyangka cuma orang biasa yang nggak terkenal. Menarik. Orang ini gak sederhana. Hah? Kenapa nggak sederhana? Apa yang nggak sederhana? Dia begitu biasa, nggak punya latar belakang, nggak punya status, juga di barisan akhir. Nona? Gimana? Hani, kompetisi kesatria kali ini, ada yang jadi penghalangmu? Ada satu orang, aku gak bisa menebak dia. Kamu gak bisa menebaknya? Apa perlu aku kirim orang? Gak usah, Ayah. Gak perlu cari masalah. Di Bayu Raya, gak ada yang bisa kalahkan strategi aku. Kecuali pendekar Plam Yuda datang. Nona, kenapa belum istirahat? Kompetisi kesatria sudah dekat. Sekarang Bayu Raya lagi mengawasi kita. Gak boleh ada kesalahan. Regan ini terlalu aneh. Dia bisa jadi masalah terbesar kita. Nona berlebihan. Aku rasa dia cuma orang biasa. Mungkin dia sama Pak Laren ada hubungan keluarga. Makanya dia diberi status 5 kesatria. Identitas orang ini pasti gak sederhana. Apa kamu masih ingat pelayan di sampingnya? Dia itu Kasim. Kasim? Maksud Nona? Aku harus cari tahu identitasnya. Kamu pergi selidiki. Kalau ada yang aneh, langsung saja. Baik. Ingat, jangan asal bunuh orang. Baik. Dilihat gimana pun, dia kelihatan biasa aja. Nona terlalu khawatir. Udahlah, selidiki aja dulu. Lagian ini kerjaan mudah.
Dia bisa hindarin ini. Beruntung sekali. Serbuk pelentur otot. Beneran cuma pecundang. Begini aja. Dari keluarga tadi kenal di perbatasan. Sudah kuduga dia pecundang. Orang sepertimu berani bikin Nona gelisah. Karena ini, kamu pantas dihukum mati. Dia bisa hindarin ini. Pecundang ini beruntung sekali. Aku nggak percaya kamu bisa beruntung terus. Kamu jangan lari. Tuan, sudah tidur? Aku masuk ya, Tuan. Kamu beruntung. Nona, Gimana? udah aku bilang dia pecundang. Nona nggak perlu khawatir. Ini semua datanya. Pecundang ini beruntung sekali. Siang jadi pemimpin 5 Ksatria Baliu, tadi dia hindarin 2 seranganku. Kalau nggak ada yang datang, pasti sudah kuhabisi. Apa katamu? Maksudku, dia itu beruntung. Dalam mimpinya, dia nggak tahu lagi main sama siapa. Sampai lolos dari 2 seranganku. Sudahlah, kamu istirahat aja. Aku pergi dulu. Tunggu. Ada apa? Kenapa ekspresi Nona? Punggungmu. Jangan buat aku kesal. Itu dia yang nulis. Dia emang gak sesederhana itu. Kamu barusan bilang dia berhasil hindari jarummu, lalu dia lolos dari 2 serangan. Coba pikirkan, di Bayu Raya, ilmu bela dirimu setidaknya 3 teratas. Berapa banyak orang yang bisa lolos dari seranganmu? Nggak lebih dari 3. Apalagi sambil tidur. Dia bisa menulis di punggungmu. Pas kamu lagi gak fokus. Ini berarti kekuatannya jauh di atasmu. Kita gak boleh ganggu dia lagi. Gak ada yang bisa lakukan ini di Bayu Raya. Dia bukan orang Bayu Raya. Sebenarnya, siapa dia? Pantas saja Yuda bisa jadi idola para cendekiawan Bayu Raya. Lukisan ini, walau cuma sebagian, tapi sapuan kuasnya hidup dan maknanya dalam. Tiap goresan mengandung makna. Ini harta yang tak ternilai. Yang mulia, tadi ada yang mengendap ke kamar Regan. Oh? Sepertinya bukan cuma aku yang menyadari kehebatannya. Perlukah aku memeriksanya? Gak perlu. Siapapun dia, gak bisa menghalangiku jadi juara kompetisi kesatria tahun ini dan menangkap klan Ausen ke pengadilan. Bahkan jika Yuda, pembuat lukisan luar biasa ini, datang sendiri, aku yakin aku punya kekuatan untuk melawan. Ini? Kamu! Pecundang, sekarang tinggal pembuktiannya. Siap untuk dipermalukan? Kompetisi kesatria adalah acara terbesar. Kamu gak akan bisa curang lagi. Nanti, kamu pasti akan mati. Siapa yang akan dipermalukan, aku nggak tahu. Tapi saat upacara penerimaan, akan ada orang yang dipermalukan. Iya kan? Kamu! Sombong! Berani taruhan denganku? Yang peringkat kompetisi paling bawah harus merangkak dari selangkangan, lalu akui aku yang terbaik dari 5 Ksatria Baliu. Itu sangat nggak seru. Gimana kalau ditambah? Yang kalah
telanjang dan lari keliling akademi 3 kali sambil lari teriak, "Regan adalah kakekku." Oke, aku terima. Kutunggu kamu panggil aku kakek. Wah. Hah? Orang itu Ausen. Ausen ternyata perempuan. Bentuk tubuh ini, Yuda, cepat sini. Ibu! kenapa aku rasa bentuk tubuh ini familiar? Selamat datang di kompetisi kesatria ini. Kompetisi tahun ini ada 3 babak. Pemenangnya, Clan Ausen akan kabulkan 1 permintaan kalian. Selain itu, yang masuk 10 besar selama 5 tahun ke depan akan menjadi tamu terhormat Clan Ausen. Semua informasi setengah harga. Wah, setengah harga? Itu informasi dari Kang Ausen. Asal kita bisa masuk 10 besar, itu sudah sepadan. Dia pasti Ausen. Yang mulia, apa kita perlu? Tunggu dulu. Ini wilayah klan Ausen. Bertindak gegabah bisa kacaukan rencana. Kesempatan kita cuma ada sekali ini. Dia datang. Sepertinya kompetisi kesatria tahun ini akan sangat menarik. Kompetisi kesatria dimulai sekarang. Ronde pertama, lomba barang. Lomba barang? Lomba aneh apa ini? Kak Regan mungkin nggak tahu, di dunia ini ada banyak harta, tapi yang diakui klan Ausen saja. Sangat sedikit, jadi yang dinilai di ronde ini adalah hadiah siapa yang akan diterima. Asal hadiah kamu diterima klan Ausen, maka kamu bisa lolos. Astaga, artinya aku harus mohon dia terima hadiahku? Wah, jangan asal bicara. Banyak orang di dunia ini mohon untuk beri hadiah ke klan Ausen, tapi nggak ada kesempatannya. Lagi pula, bisa buat klan Ausen bantu kabulkan 1 permintaan, itu barulah harta yang tidak ternilai di dunia ini. Dia beneran bisa lakukan apa saja. Sejak klan Ausen muncul, hal-hal yang disetujui nggak pernah gagal. Udah gawat. Aku nggak siap. Mutiara malam milikku ini harganya ribuan emas. Milikku ini giok premium persembahan barat, harganya mahal. Nah ini kunci brankas manta. Di dalamnya ada semua harta keluargaku. Kalau soal harganya, nggak ada yang bisa menandingi kan? Brankas seluruh manta. Berapa harganya ini? 100.000 emas. 1 juta emas. Kamu ini sangat gak tahu diri. Itu brankas orang terkaya Bayu Raya. Nilainya di atas 10 juta emas. Astaga, ini juga ditolak. Padahal ini brankas manta yang kaya raya. Orang kampungan. Semuanya. Akan kuperlihatkan apa itu harta karun yang asli. Ini adalah giok bangsawan dari keluarga Wano. Simbol kemuliaan dan kekayaan. Dengan ini, gak ada tempat yang gak bisa kamu datangi di Bayu Raya. Terima. Kekayaan yang datang di balik status mulia gak bisa dinilai. Tuan Darius, kamu hebat sekali. Selamat, Tuan Darius lolos. Status kerajaan memang mulia, tapi benda di tanganku ini mungkin di seluruh Bayu Raya hanya punya 1 ini. Oh, Ditemukan secara kebetulan. Karya asli pendekar Plum. Meski hanya sebagian, tapi ini juga susah dicari.
Mohon klan Ausen terima. Cepat, minggir. Coba aku lihat. Aku sudah lama meneliti lukisan Yuda. Lukisan ini memang karya asli pendekar Yuda. Astaga, benar karya asli pendekar Yuda. Gak sangka aku bisa lihat karya asli pendekar Yuda di Bayu Raya. Betul. Semua orang tahu karya asli pendekar Yuda sangat langka. Hanya ada 2 di dunia ini. Ini beneran harta tidak ternilai. Sepertinya babak ini sudah dipastikan. Meski itu karya asli pendekar Yuda, tapi itu hanya sebagian. Kamu tahu apa? Jangan hina pendekar Yuda, meski hanya setengah, itu tetap karya tangannya. Lukisan pendekar Yuda adalah tujuan hidup para sastrawan. Bahkan satu katanya, itu tak ternilai harganya. Gak kusangka dia bisa dapat karya asli pendekar Yuda. Terima. Karya asli Yuda. Itu barang langka. Tuan Hani. Semuanya. Maaf ya. Astaga, bisa begitu. Kenapa nggak bilang? Aku umumkan. Peserta yang lolos ke babak berikutnya. Tunggu. Bukannya cuma lukisan... Lukisan pendekar Yuda. Aku juga punya. Dan bukan sebagian, tapi lukisan lengkap. Lukisan lengkap? Regan, kamu tahu apa yang kamu bilang? Orang bodoh ini mungkin gak tahu siapa pendekar Yuda. Kak Regan, maksudmu apa? Apa mungkin kamu beneran punya lukisan lengkapnya? Hah? Aku beneran punya? Anak dari mana ini? Dia bohong tanpa mikir. Iya benar. Sebagian lukisan itu termasuk barang langka. Mana mungkin ada orang yang bisa bawa lukisan lengkap. Tuan ini, asal bicara di kompetisi kesatria bisa dibunuh oleh klan Ausen. Tenang aja. Aku ini memang punya. Oke, coba kamu tunjukkan. Biar kami semua lihat. Nggak masalah. Beri aku waktu setengah dupa. Aku akan pergi ambil. Kamu, Regan, kompetisi ini nggak terima trik sedikit pun. Kami beri waktu setengah batang dupa. Kalau kamu nggak bisa tunjukkan, klan Ausen nggak akan membiarkanmu. Tenang aja, dia gak bisa main trik. Aku sudah banyak meneliti lukisan Yuda. Kalau dia bawa lukisan palsu, aku juga langsung tahu. Tuan muda, walau Anda ini Yuda, tapi kita nggak bawa lukisan kamu. Lukisanmu itu nggak banyak. 2 lukisan lengkap kamu, yang satu di ruang kerja Kaisar, yang lainnya kamu berikan pada Nona Dian. Sebentar lagi ada. Tuan, apa kamu mau... Menurutmu? Orang ini nggak bisa kutebak. Kelihatannya sangat santai, tapi kekuatannya melampauiku. Tapi lukisan lengkap Yuda cuma ada 2. Dia nggak mungkin bisa punya. Waktu setengah dupa hampir habis. Regan! Sudah siap meragak di bawah kakiku? Waktu sudah habis. Aku umumkan. Tunggu dulu. Regan, apa kamu pikir cari lukisan di pinggiran jalan bisa ngaku jadi karya pendekar Yuda? Nggak ada barang palsu yang bisa lolos dari mataku. Regan, pikirkan baik-baik. Curang di kompetisi kesatria akan buat kamu ditolak oleh klan Ausen. Kalau barang asli, nggak akan bisa ditirukan.
Silahkan diperiksa saja. Kalau begitu, biar aku yang periksa. Kamu bohong atau jujur? Hah? Dia beneran punya lukisan lengkapnya. Nggak mungkin. Pasti dia dapat barang palsu buat cari perhatian. Dia, orang yang masuk ke Akademi Baliu pakai cara curang, mana mungkin punya karya asli Yuda, iya kan? Kalau dia beneran ada barangnya, aku rela makan kotoran. Kemarin dia bersaing demi lukisan yang rusak. Mana mungkin dia ada lukisan lengkap. Dia cuma mau cari perhatian. Enggak. Aneh. Ini nggak mungkin. Ini adalah karya asli. Ini beneran karya asli pendekar Yuda. Dan ini lukisan lengkap yang belum pernah muncul. Oh. Ayo lihat. Ini beneran. Pergi. Hebat ya. Asli. Ini nggak mungkin. Kenapa dia bisa punya? Tintanya belum kering. Lukisan lengkap Yuda cuma ada 2 di dunia. Aku tahu semua lokasinya. Lukisan Gunung Hijau ini memang karya asli Yuda. Tapi aku belum pernah lihat. Mungkinkah Tinta yang belum kering. Lukisan ini jelas baru saja dibuat. jangan-jangan dia... Nona, kamu kenapa? Aku pasti salah sangka. Yuda nggak mungkin ada di sini. Tapi lukisan ini... Gak mungkin. Kak Regan, karya asli Yuda ini, kamu dapat dari mana? Itu... Dulu di rumah bordil ada seorang gadis. Dia itu mantan pacarnya Yuda, jadi aku beli ini. Aku dengar Yuda itu sering ke rumah bordil dan pacaran dengan seorang gadis bernama Dian. Apa mungkin dia dapat harta karun? Hah? Lalu kenapa di karya asli ini ada banyak tinta yang masih basah? Oh. Mungkin karena sekarang musim hujan jadi lembab. Waktu di dalam kotak, makanya luntur. Hampir ketahuan. Ini karya asli pendekar Yuda. Kamu malah biarin lembab. Kamu bisa jaga nggak? Kamu bisa hargai nggak? Aku... Lukisan lengkap pendekar Yuda. Ini pertama kalinya kulihat. Ini harta karun tak ternilai. Nilainya nggak terhingga. Terima. Sialan. Kenapa dia beruntung sekali? Kenapa dia bisa dapat karya aslinya? Tuhan, tadi saya terlalu lancang. Mohon dimaafkan. Nggak masalah. Nggak disangka, kamu benaran bisa tunjukkan lukisan asli pendekar Yuda. Pasti kamu punya rencana lengkap. Tapi aku nggak tahu, apa tujuanmu sampai kamu rela keluarkan harta ini buat bertemu klan Ausen. Aku mau cari seseorang. Yuda, sebenarnya kamu masih punya adik. Ayah mencarinya lebih dari 20 tahun, tapi gak ada kabarnya. Hal ini selalu ayah sembunyikan darimu. Kamu sudah berhasil jika kamu bisa menemukannya. Mungkin ibumu di surga bisa tenang. Ronde kedua, meniru lukisan. Hari ini muncul karya asli pendekar Yuda, maka kalian berkesempatan menirunya. Selanjutnya, kalian punya waktu 3 jam untuk meniru harta karun ini. Siapa yang paling mirip? Dia, pemenang ronde ini. Meniru lukisan Yuda, kamu bisa? Dulu, cuma lihat separuh lukisan Yuda, aku kira aku bisa bersaing dengannya. Tapi saat lihat lukisan lengkap ini, barulah aku sadar kehebatannya. Untungnya cuma lomba tiruan. Aku sudah lama pelajari separuh lukisan itu. Aku paham teknik lukisan Yuda. Ronde ini, nggak ada orang yang bisa melawanku. Kasimbara, aku nggak salah dengar. Ronde kedua, lomba apa? Tuan, kamu nggak salah dengar. Yang dinilai itu tiruan, lukisan Yuda.
Kenapa? Takut? Ronde sebelumnya, kamu dapat karya asli pendekar Yuda. Tapi ronde meniru ini butuh ketajaman mata dan teknik goresan. Yang paling penting adalah memahami keseluruhannya. Lukisan pendekar Yuda berjiwa tinggi dan memiliki keindahan alami. Orang biasa nggak bisa tiru. Kalau kamu takut malu, mundur sekarang juga masih sempat. Tuan Darius itu adalah jenis peringkat ke-28 di ahli sastra. Lukisannya luar biasa. Kalian semua hari ini pasti kalah. Silakan maju ke depan, amati karya asli pendekar Yuda. Aku tidur dulu. Si Dungu ini dulu cuma beruntung. Lihat, belum mulai, dia udah nyerah. Apa aku salah nilai dia? Tuan Darius memang jenius. Goresannya menakjubkan. Beberapa goresan ini punya sedikit aura pendekar Yuda. Tapi karya asli pendekar Yuda memang susah ditiru, terutama bagian warnanya. Kesalahan kecil bisa merusak warnanya. Cepat lihat, Tuan Hani melukis dengan santai. Nggak perlu melirik. Karya dia lebih unggul. Tuan, Hani ini sudah berhasil meniru sedikit aura kamu. Tinggal satu dupa. Cuma sisa satu dupa. Kamu belum mulai gambar? Satu dupa. Bangunkan aku pas setengah dupa. Ah, baik, Tuan. Semuanya karena sudah selesai, kita mulai penilaiannya. Lukisan Tuan Darius sangatlah hidup. Seperti karya pelukis Ul. Juara pertama ini pasti dia dapat. Lukisan Tuan kami sangat nyata. Sangat luar biasa. Tuan kamilah pemenangnya. Lukisan Tuan Darius memang sangat indah, sedikit memiliki gaya pendekar Yuda. Tapi lukisan Tuan Hani lebih detail dan berjiwa pendekar Yuda. Dialah yang pertama. Ini kamu lagi. Ronde lalu kamu beruntung temukan setengah karya asli Yuda. Ronde ini, dia kalahin aku lagi. Kenapa? Tuan tenang saja. Jarang ada orang sepandai dan sejago kamu. Ronde ketiga, dia pasti kalah darimu. Tentu saja. Jangan senang dulu. Jangan sampai nanti kamu lawan aku. Kalau enggak, kamu akan memohon padaku. Hani, Darius, dan Bino berhasil melewati ronde kedua. Lalu, bagaimana dengannya? Beneran pecundang. Pertandingan hampir selesai. Dia masih tidur. Regan, kamu mau menyerah? Tuan. Tuan, waktunya habis. Siapa yang bilang aku menyerah? Barah, Ya, siapkan tinta. baik. Sisa setengah dupa. Belum mulai melukis, hah? Apa bedanya dengan menyerah? Karya pendekar Yuda sulit ditiru. Dengan waktu sesingkat itu, dewa pun tidak bisa menolongmu. Kamu jangan melawan lagi. Cepat lanjang lalu lari keluar. Jangan lupa panggil aku kakek, ha? Waktu sesingkat ini, apa yang bisa kamu gambar? Lihat saja.
Wah, itu. Teknik tinta. Tinta jadi tulisan dan nggak luntur. Hebat sekali. Sungguh hebat sekali. Ini. Regan ini memang nggak biasa. Ini belum selesai. Ayo. Hah? Apa ini beneran? Apa-apaan lukisanmu ini, ha? Kamu ngerti aturan nggak? Kita ini lomba meniru lukisan. Tulisan jelekmu ini, apa gunanya? Kamu pamer begini buat apa? Cuma buang waktu aja. Meski gak sesuai aturan, tapi tulisan ini Orang cuma tahu lukisan pendekar Yuda nggak ternilai. Tapi tulisannya itu lebih berharga. Aku pernah lihat kaligrafinya. Di dunia ini, rupanya bisa ada orang yang bisa meniru jiwa karyanya. Apa gunanya cuma meniru? Kuperlihatkan pada kalian apa itu karya asli. Karya asli? Kamu pikir kamu siapa? Pendekar Pelam Yuda? Orang kaya dia, mana mungkin dia pendekar Plum? Lihat aja apa yang kamu buat dibandingkan tiruan kami. Masih jauh banget. Kamu benar. Memang ada yang kurang. Oh. Pendekar Plum. Kamu pendekar Plum. Kamu berani sekali. Meski kami mengagumi pendekar Plum, kami cuma berani meniru lukisannya. Dasar bajingan, beraninya memalsukan stempelnya. Memalsukan stempel? Semuanya, bajingan ini mau pakai stempel palsu buat bohongi kita. Ini penghinaan buat idola kita. Harus segera dihabisi. Dihabisi! 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 Siapa yang berani? Siapa yang berani? Serang! Bunuh dia! Bunuh dia! Berhenti! Apa kalian lupa aturan melarang pertarungan? Kalau mau membunuh, tunggu sampai ronde ketiga juga bisa. Tulisan ini goresannya kuat, bagus dan luas. Mirip sekali dengan gaya pendekar Plum. Bahkan kalau Yuda datang, akan sulit dibedakan. Tadi sangka kamu sangat memahami pendekar Plum. Sepertinya, karya asli pendekar Yuda itu kamu dapatkan dengan sangat mahal. Lumayan, harganya nggak seberapa. Sayang sekali, stempel palsu ini merusak tulisan. Cuma bisa jadi juara 1 bersama Tuan Hani. Seri? Dasar nggak bisa lihat barang bagus. Ronde kedua, Hani dan Regan jadi juara 1 ronde ketiga. Uji bela diri, semua ikut aku. Aku pasti menang. Taruhan ini akan aku yang menangkan. Pertarungan ronde ketiga ini digabung dengan peringkat ronde sebelumnya. Pemenang utama bisa bertemu ketua klan Lawson dan mengajukan permintaan. Kesempatan ini sangat langka. Semoga kalian beruntung. Pertarungan, aku ini ahli bela diri nasional peringkat 16. Mereka berdua, yang satu pria banci, yang satu pria nggak berguna. Beraninya melawanku. Ronde ini, aku pasti menang. Wasit!
Kalau aku nggak sengaja pukul mati mereka gimana? Kalau kamu sehebat itu, kamulah juaranya. Baik. Kalau nanti kalian ketemu aku, jangan salahkan kalau aku kasar. Ronde pertama, Darius melawan Hani. Pertarungan dimulai. Pecundang. Setelah aku habisi dia, akan kuhabisi kamu. Jangan mati sebelum kamu lawan aku nanti. Tuan Darius terkenal sebagai ahli sastra dan juga bela diri. Kalau lawan dia, kamu akan mati mengenaskan. Hani itu cuma pria yang lemah. Sudah jelas, dia bukan tandingan Darius. Betul. Iya. Aku berlatih sejak kecil, umur 15, sudah tak terkalahkan. Banci sialan, 2 ronde sebelumnya kamu menang. Ronde ini, kamu mau mati seperti apa? Dasar banci sialan, aku terlalu meremehkanmu. Kamu yang maksa aku. Sejak aku kuasai jurus ini, lawanku pasti mati. Mati kamu! Teknik tebas, jurus ini gak bisa ditahan peringkat 10. Tuan ini... Menahan dengan kaki? Ronde ini, Hani menang. Dengan mudah kalahkan Darius. Si Hani ini, siapa dia sebenarnya? Belum pernah dengar ahli seperti ini. Ronde kedua, Regan lawan Bino. Jangan kecewakan aku. Dia sangat lemah dan bodoh. Ditiup angin juga jatuh. Apa dia bisa bela diri? Kenapa dia beruntung sekali? Kenapa dia dapat lawan lemah? Aneh, orang ini mencurigakan. Aku ingat, dia buronan kekaisaran, Bino. Bino. Dia pembunuh bayaran. Top 5 ahli bela diri. Terlihat lemah. Tapi aslinya licik dan sangat kejam. Kali ini Regan akan kena masalah. Regan ini walau sedikit nakal, tapi kalau mati sayang sekali. Kamu perhatikan, kalau Bino serang bagian fatal, kamu lindungi Regan. Baik. Aku saja nggak bisa melawan Regan. Si Bino ini mungkin akan mati hari ini. Tuan, aku kurang sehat, nggak jago bela diri. Mohon Tuan, berbelas kasih, jangan kejam. Ya. Gawat, jurus mematikan. Terlalu cepat, terlambat. Nggak tahu diri. Benar saja. Putri, ini... Terima kasih.
Sastrawan itu payah sekali. Kenapa langsung tumbang? Dia cuma kalahkan seorang sastrawan. Apa hebatnya dia? Cih, kenapa bajingan ini bisa beruntung sekali? Dia ini cuma menang karena beruntung. Lawan terakhir dia adalah Tuan Hani yang mengalahkan Tuan Darius. Lihat aja apa dia masih seberuntung itu. Gak nyangka, dia rupanya sekuat itu. Ronde ini, aku gak boleh kalah. Final bela diri, aku gak akan menahan diri. Aku juga begitu. Setelah melalui 2 babak, akhirnya Regan dan Hani masuk final. Penentuan juara pertama, silakan naik ke panggung. Babak final, bela diri. Mulai! Menurutmu? Regan kuat sekali, tapi Hani belum pakai kekuatan penuh, belum bisa diprediksi. Aku harus jadi juara. Kalau gak mau terluka, kamu turun aja. Aku nggak berniat melukaimu. Gimana kalau kamu aja yang turun? Cepat sekali, ternyata mereka hebat. Bukannya dia lemah? Kenapa bisa imbangi Hani? Apa dia lebih hebat dari... Bisa melawanku sampai sejauh ini, aku akui kamu memang hebat. Tapi, kamu tetap akan kalah. Menyerahlah! Kamu gak mungkin menang! Kamu masih kalah jauh. Mina, suruh semuanya lari. Satu orang gila, satu orang bodoh, semuanya cepat lari! Ini teknik bela diri hebat, teknik kebebasan. Serangan ini mematikan. Sekali dipakai, gak ada yang bisa selamat. Logam dan batu akan hancur jadi debu. Semua orang, cepat pergi! Satu orang gila, satu orang bodoh, semuanya cepat lari! Cepat lari! Kita bisa mati! Ayo lari! Ayo! Dasar bajingan, kamu pasti akan mati! Regan memang berbakat. Sayang sekali. Ini nggak mungkin. Kok bisa begini? Aku tahu kamu hebat. Tapi aku punya alasan buat nggak kalah. Ternyata aku kalah. Maaf. Wah, Tuan memang hebat. Begitu mudah menangkis jurus ini. Ini nggak mungkin. Sejak dulu, gak ada yang selamat dari teknik itu. Dia malah... Regan, siapa dia sebenarnya? Pemenang ronde kali ini, Regan. Kompetisi kesatria selesai. Silakan kembali. Tuan Regan, silakan naik. Semua masalahmu akan klan Ausen bantu selesaikan.
Tuan Regan, jika kamu punya masalah atau permintaan, silakan ajukan saja. Aku pasti akan penuhi. Aku mau tahu keberadaan seseorang. Sebelum itu, aku ada satu permintaan. Apakah Nona bersedia melepas cadarmu? Biar kulihat wajahmu. Karena Tuan Regan juara kali ini, tentu boleh melihat wajahku. Yuda, cepat sini. Ibu! Ibu! Tuan Regan, kamu mau cari siapa? Aku rasa aku sudah... Nona! Tuan! 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 Tuan Regan, orang ini jago bela diri. Aku bukan tandingannya. Kumohon, selamatkan Nona. Kalau berhasil, akan ada imbalan besar. Tanpa diminta pun, aku akan selamatkan dia. Aku langsung lapor Kaisar. Tuan! Tuan! Kalian ini siapa? Tinggalkan dia. Kalau enggak, kalian mati. Mau dia, coba saja kalau kamu bisa. Mau dia, coba saja kalau kamu bisa. Kak Regan, makasih. Awalnya aku kira kekuatanku setara dengannya. Nggak nyangka, perbedaannya jauh sekali. Mereka malah kabur. Walau mereka nggak sehebat itu, tapi gerakannya sulit ditebak, dan mereka paham sama daerah ini. Pelat pagoda. Kak Hani kenal plat ini? Seluruh Bayu Raya kenal plat pagoda. Nggak ada yang nggak tahu. Pagoda perbatasan? Tempat apa itu? Pagoda perbatasan terletak di perbatasan Dayan dan Bayu Raya. Itu tempat paling mematikan Bayu Raya. Pagoda ada 9 lantai. Muncul tiba-tiba 50 tahun lalu. Katanya di sana ada rahasia Bayu Raya. Banyak orang mau menyelidikinya. Tapi pagoda penuh jebakan. Tiap lantai ada penjahat dan dijaga monster. Belum ada yang pernah selamat dari pagoda. Jadi gimana isi pagoda? Aku juga kurang tahu. Ahli nomor 1 Bayu Raya dulu mau selidiki itu. Tapi dia juga mati di sana. Itu ibarat kuburan pemakan manusia. Kak Hani, tolong kasih tahu. Di mana pagoda itu berada? Kak Regan, aku tahu kamu sangat kuat. Tapi ini pagoda perbatasan. Yang masuk pasti mati. Aku punya alasan untuk ke sana. Regan ini berani mati demi Ausen. Sebenarnya apa yang dia cari?
Kebetulan aku bisa ikut dia untuk menangkap Ausen. Sekalian cari tahu tentang dia. Kak Regan, biar aku antar. Terima kasih. Kak Regan, inilah tempat paling berbahaya. Pagoda perbatasan. Kenapa prasasti ini ada banyak nama? Samuel, pendekar pedang terbaik Bayu Raya, Dewa Pedang Samuel, Diego, dulunya top 10 ahli bela diri Dayan, ketua sekte pedang surgawi. Yamaku, pecandu alkohol, detektif terhebat dunia, petinju Sigit. Mereka adalah pendekar terkenal puluhan tahun lalu. Kupikir mereka memilih hidup terpencil. Ternyata mereka sudah mati. Di dalam pagoda ini sebenarnya apa? Terima kasih Kak Hani. Aku pasti akan membalas budimu. Kak Regan, pagoda ini membunuh banyak pendekar hebat. Kamu masih mau masuk? Entah kenapa, ada yang membimbingku ke sini. Bagaimanapun juga, aku harus coba. Kak Hani, kamu... Ada hal yang juga harus kuperiksa dari Ausen. Aku ikut kamu. Kalian dari pagoda perbatasan. Aku dan pagoda perbatasan gak pernah saling mengganggu. Kenapa kalian menangkapku? Ausen, kamu bisa bohongi dunia, tapi nggak bisa bohongi aku. Kamu cuma perwakilan klan Ausen. Ausen yang asli adalah organisasi besar. Menurutmu, kamu ditangkap, apa mereka akan selamatkan kamu? Tuan, ada yang menerobos. Cepat sekali. Kamu ini sangat penting bagi klan Ausen. Tuan, bukan orang klan Ausen, tapi Regan dan Hani dari kompetisi kesatria. Mereka berdua. Siapapun itu, jangan biarkan mereka hidup. Ini dalam pagoda. Dari luar nggak kelihatan. Rupanya dalamnya sebesar ini. Katanya tiap lantai pagoda ini bagaikan neraka. Tiap lantai punya rintangan. Makin ke atas, makin susah. Bahkan pendekar terhebat Bayu Raya cuma berhasil sampai lantai 6. Kak Regan, lihat. Banyak gambar di dinding ini. Sepertinya ini terkait dengan pendiri pagoda. Ini... Dari lukisan ini, pagoda dibangun oleh dua orang ini. Pagoda tiba-tiba muncul 50 tahun lalu. Saat itu Bayu Raya dipimpin Kaisar Budi. Yang pakai mahkota di lukisan ini pasti mantan Kaisar Budi. Tapi siapa orang yang duduk di sebelahnya itu? Dari gambarnya, mereka tumbuh bersama, hidup dan mati bersama, hubungannya erat. Akhirnya, dia nggak cuma bantu Budi jadi kaisar, tapi juga ikut mendirikan pagoda. Lalu apa maksud lukisan ini? Anjing melompat ke api, nilainya habis tinggal dibuang. Kayaknya persahabatan masa muda pun nggak bisa lolos dari kekejaman kaisar. Karena jasanya besar, dia dibunuh kaisar. Kurang aja. Manusia kurang aja. Kenapa agak menyembah Raja Langit? Patung itu hidup? Nggak mungkin. Kamu pernah bilang, pagoda ini banyak jebakan.
Pasti ini teknik mesin. Mesin? Ada mesin sebesar ini di dunia? Manusia rendahan, berlututlah, maka akan kuampuni. Kalau enggak, akan dihukum langit. Hidup. Semuanya hidup, Kak Regan. Manusia kurang ajar, cepat berlutut dan tunduk. Ini memang berbahaya. Lantai pertama ada boneka mesin raksasa begini. Ini akan menyulitkan. Cuma tumpukan batu. Berani ngaku Raja Langit? Konyol. Berani sekali. Kurang ajar, cepat berlutut. Berlutut. Cepat berlutut. Gelombang suaranya sekuat ini. Kalau dia gerak, entah apa yang akan terjadi. Dan juga, lantai pertama sudah sehebat ini. Apalagi 8 lantai lainnya. Kak Regan, gimana kalau kita pikirin lagi? Terus mundur dulu. Cuma teknik rendahan. Berani pamer kekuatan. Kak Regan, maksudmu apa? Ini. Kalau memang hebat, dia akan serang. Buat apa dia mengancam? Tadi ku coba beberapa kali, semua patung ini cuma bergoyang di tempat. Jadi aku yakin patung ini nggak bergerak. Patung yang nggak bisa bergerak, buat apa ditakuti? Tapi kalau kita tertipu dan sujud padanya, maka mesinnya akan menembakkan senjata dan membunuh. Desain kejam sekali. Menarik juga. Tapi biasa saja. Ayo, kita ke lantai 2. Kak Hani, tenaga dalammu luar biasa. Dibandingkan denganmu, aku masih kalah jauh. Tapi kenapa lantai 2 tenang sekali? Nggak ada jebakan sama sekali. Kak Regan, kamu... Lebah api. Lebah api suka gelap. Kalau ada cahaya, langsung gelisah. Makhluk hidup manapun, sekali kena lebah api, akan langsung terbakar. Dalam kotak-kotak ini, apa mungkin lebah api? Kak Regan, menurutmu kalau aku padamkan api lilin ini sekarang, apa masih sempat? Seharusnya udah terlambat. Kak Regan, kita nggak bisa begini terus. Semua karena aku. Nanti aku pakai energiku buat buka jalan. Kamu pergi dulu. Kak Hani, kamu dengan berani ikut aku masuk. Aku nggak mungkin mengkhianati teman dan hidup sendirian. Jumlahnya terlalu banyak. Begitu energi dalam habis, kita pasti mati. Kata pepatah, segala hal ada jalan keluarnya. Segalanya bisa diatasi. Racun apapun itu pasti bisa diatasi. Tapi di sekitar sini nggak ada apapun. Di mana penawarnya? Apa mungkin? Kak Regan, kamu ngapain? Ini penawarnya. Lebah api nggak suka cahaya, jadi wajar kalau takut api. Hukum alam itu sangat sederhana. Tapi di saat genting, jarang ada yang bisa setenang Kak Regan. Tahap ini
seolah melawan lebah api, padahal menguji ketenangan jiwa. Kak Regan memang hebat. Aku sangat salut. Kak Hani, ayo ke lantai berikutnya. Lebah api ini milik kerajaan Bayu Raya, dibudidayakan untuk kalahkan musuh. Jarang ada yang tahu. Kenapa dia bisa tahu hal ini? Dia sebenarnya siapa? Tuan, mereka sudah mencapai lantai 6. Sejak pagoda ini dibangun, belum ada yang capai lantai 6 secepat mereka. Regan ini lumayan hebat juga. Regan dan Hani baru kenal denganku. Kenapa mau menolongku di tempat berbahaya ini? Mereka bukan orang klan Ausen, jangan sakiti dia. Apalagi Regan itu kekuatannya luar biasa, identitasnya misterius. Kalau dia mati di sini karena aku, baik pagoda perbatasan atau kerajaan Bayu Rayamu, pasti sulit lepas dari masalah. Kenapa kamu tahu di belakangku ada kerajaan? Klan Ausen sudah lama ada catatannya. Pagoda perbatasan ini dibuat oleh Kaisar Budi dan saudaranya seorang jenderal besar. Dulu ini penjara untuk para penjahat yang menentang kerajaan Bayu Raya. Tuan di belakangmu, kalau bukan kerajaan Bayu Raya, dengan sifat kaisar yang picik itu, mana mungkin kalian bisa tenang selama 50 tahun? Jadi, Tuan di belakangmu adalah Kaisar Bayu Raya. Dia. Bukan, dia nggak pantas. Lalu siapa? Nona Santi, kamu terlalu banyak tanya. Pagoda ini memang luar biasa. Perangkapnya beneran gak ada habisnya. Kak Hani, wajahmu tatapanmu ini kayak anak gadis aja. Regan, Perangkapnya memang luar biasa, tapi itu biasa saja. Nggak cukup bikin para pendekar mati di sini. betul sekali. Kurasa ada masalah besar di depan. Udah lama gak ada yang masuk. Apalagi sampai lantai 6. Nona, apakah... Tuan, lihat sulaman burung hasil karyaku ini. Bagus sekali. Benarkah jenderal pergi berperang dan bilang padaku, kalau sulaman ini selesai, dia akan kembali. Jenderal, ini kamu? Kamu sudah kembali? Apa jenderal nggak suka mukaku? Enggak, kamu bukan jenderal. Tapi kenapa kamu sangat mirip dengan jenderal? Enggak, jenderal nggak akan kembali lagi. Aku meracuni jenderal. Nggak bisa kembali. Dia nggak akan kembali. Dasar rakyat jelata. Pagoda ini tempat terlarang jenderal. Masuk tanpa izin. Harus mati. Apa dia gila? Oh, Tenaga dalamnya kuat. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa pura-pura gila? Ardi, Ariel. Seret serendahan ini, cabut lidahnya, kupas kulitnya, dan uratnya terus kebiri dia jadi monster. Aku mau dia nggak bisa reinkarnasi. Cepat sekali. Hati-hati! kayaknya kemampuan mereka biasa aja. Salah. Pukulan ini kayak lagi pukul angin. Dan juga tenagaku kayak berkurang. Ini. Hati-hati! Dia menyerap tenaga dalamku.
Mereka nggak cuma bisa melemahkan kekuatan, tapi juga menyerap kekuatan. Dan juga, jika menyerap banyak, dia akan menjadi makin kuat. Bisa melahap kekuatan dengan cepat. Kepalanya putus, bisa nyambung lagi. Monster apa ini? Ini jelas bukan manusia. Kamu mirip sekali dengan Jenderal. Aku nggak tega bunuh kamu. Tapi aku harus menjaga pagoda yang Jenderal bangun dengan sepenuh hati. Kamu lebih baik mati saja. Apa kamu meremehkanku? Jangankan teknik rasuk, 1000 rintangan menghadang pun, aku tetap akan maju terus. Mirip, sangat mirip. Dulu Jenderal juga begitu, penuh dengan semangat. Aku mau kembali ke masa itu. Jenderal, aku tahu aku salah. Tapi aku juga terpaksa. Maaf Jenderal, ini semua karena kakakku. Kakakku yang memaksaku. Ariel, bunuh gadis itu. Yang pria, mutilasi jadi 4 bagian. Untuk hilangkan rasa rindu. Bunuh gadis itu. Yang pria, mutilasi jadi 4 bagian. Untuk hilangkan rasa rinduku. Kak Regan, jangan. Jika melawan, itu akan menguras tenaga. Kecuali kita bisa hancurin boneka rasuk. Tapi itu akan menguras 90% kekuatan kita dan akan menyulitkan. Nggak sesulit itu. Kemampuanmu nggak seberapa, tapi gayamu sombong sekali. Serang! Padahal kamu tahu boneka rasukku bisa menyerap tenaga dalam. Malah pakai teknik pedang. Dasar bodoh. Siapa bilang aku serang boneka rasuknya? Kamu pakai teknik pedang buat putuskan benang pengendali bonekaku. Selama ini, banyak pendekar yang gak bisa lakukan ini. Tapi kamu berhasil. Siapa kamu sebenarnya?